Jawab tantangan Vietnam, John Hartman bisa turunkan full pemain abroad. Vietnam tantang John Hartman di FIFA Asian Cup 2026. John Hartman melokal bareng Erick Thohir di Medan. Punggawa Garuda paling bersinar di FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. John Hartman melokal bareng Erick Thohir di Medan. Agenda resmi tim senior di Jakarta baru saja usai, namun komitmen memantau bakat muda tidak pernah berhenti. Sebuah pemandangan akrab mendadak tersaji di tribun stadion ketika John Hartman kedapatan melokal bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kota Medan demi mengawal masa depan Garuda. Perlu diketahui, Erick Thohir mendampingi John Hartman menyaksikan semifinal ASEAN U19 Boys Championship 2026 antara Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam 11 Juni. Kehadiran Hartman diproyeksikan memantau bakat muda asuhan Nova Arianto. Laga sendiri berjalan ketat dengan saling bertukar serangan hingga skor kacamata bertahan sampai turun minum. Namun, petaka hadir di menit 89 saat penyerang Australia Marcus Neil membobol gawang Dava. Wasit sempat menganulir gol karena offside, namun setelah meninjau ulang melalui VAR, keputusan diubah dan gol disahkan. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang menghentikan langkah Garuda Muda di semifinal. Meskipun harus menerima kekalahan tipis di tribun stadion, momen menarik justru terjadi sebelum laga dimulai. Sesaat setelah menyelesaikan agenda pertandingan senior, John Hartman kedapatan melokal bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kota Medan saat diperkenalkan dengan kuliner khas setempat. Di meja makan, Hartman sempat terkejut dengan sup ikan yang disajikan dan berseloroh bahwa ikannya terus melihat ke arah mereka. Melalui unggahan video tersebut, Erick Thohir menulis caption resmi, "Ngajak Coach John ke Medan untuk nonton Timnas U19, sekalian saya kenalin kuliner khas Medan sebelum berangkat ke stadion. Ternyata approve. Coba komen, rekomendasi kuliner apa lagi yang perlu dicobain Coach John?" ujarnya. Keberadaan Hartman di Medan ini mempertegas bahwa sinergi manajemen atas kepelatihan kini bergerak selaras demi mematangkan blueprint sepak bola nasional dari akar rumput. Punggawa Garuda paling bersinar di FIFA Matchday. Satu, Oleh Romri. Bomber andalan Oxford United ini mendadak jadi buah bibir yang super hangat setelah pamer kualitas di dua pertandingan terakhir. Bagaimana tidak, Oleh Romri sukses menyumbangkan masing-masing satu gol krusial saat armada Garuda bersua Oman dan Mozambik. Berkat performa klinisnya, pemain berusia 25 tahun ini sekarang total mengemas 6 gol dari 10 penampilannya bareng Timnas Indonesia, sebuah catatan impresif yang langsung melambungkan namanya sebagai idola baru bagi para pecinta skuad Garuda. 2. Joy Pelupessy. Kiprah gelandang satu ini di atas lapangan mungkin kerap luput dari sorotan utama media. Namun, etos kerja Pelupessy saat bentrok melawan Oman dan Mozambik jelas wajib diberikan apresiasi setinggi langit. Penggawa milik Lomel SK ini sukses menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan lini tengah Timnas Indonesia melalui aksi-aksi defensifnya yang selalu sigap merebut bola dari kaki lawan sekaligus bertindak sebagai kreator yang mengatur ritme aliran bola ke lini depan. 3. Elkan Bagot. Penggawa Ipswich Town ini mengemban mandat raksasa untuk menambal kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Jahid Zas akibat absen. Beruntung, Bagot sanggup menjawab keraguan tersebut lewat performa yang sangat solid di lini belakang. Terbukti, bek jangkung berusia 23 tahun ini sukses mengomandoi benteng bertahan hingga mencetak clean sheet alias near bobol dalam 2 laga beruntun, sebuah kontribusi positif yang membuat lini belakang merah putih begitu sukar ditembus. Vietnam tantang John Hartman di FIFA Asian Cup 2026. Rivalitas klasik di Asia Tenggara kembali memanas lewat perang urat saraf dari negara tetangga.
menatap turnamen regional mendatang. Media olahraga Vietnam secara terbuka melayangkan tantangan dan permintaan khusus bagi John Hartman terkait susunan pemain Indonesia di ajang bergengsi FIFA Asian Cup 2026. Seperti mana diketahui, kesuksesan Indonesia melumat Oman 3-0 dalam uji coba internasional di SUGBK pada 5 Juni lalu menjadi sorotan besar. Di sisi lain, pelatih Vietnam Kim Sang-sik bahkan sempat tertangkap kamera sedang memata-matai Indonesia saat menjamu Mozambik di SUGBK pada Selasa 9 Juni 2026. Kepada awak media, ia menyatakan singkat bahwa kedatangannya murni untuk melihat kekuatan Indonesia. Media Vietnam Soha mengulas bahwa komposisi pemain racikan Hartman saat menggilas Oman bisa menjadi ancaman mematikan bagi ambisi Kim Sang-sik di FIFA Asian Cup 2026. Kekhawatiran Soha muncul karena perubahan format turnamen yang kini resmi masuk kalender FIFA Matchday pada September hingga Oktober 2026. Hal ini jelas menguntungkan Indonesia karena Hartman punya hak penuh memanggil bintang-bintang di Eropa. Soha bahkan melayangkan tantangan agar Hartman berani menurunkan kekuatan penuhnya. Timnas Indonesia dapat menurunkan skuad lengkap, termasuk bintang-bintang naturalisasi. Diharapkan susunan pemain Indonesia untuk Piala ASEAN FIFA 2026 akan cukup mirip dengan tim yang baru-baru ini mengalahkan Oman 3-0. Tulis Soha. Kekhawatiran mereka kian memuncak karena saat menghancurkan Oman, kekuatan Indonesia sebenarnya belum mencapai 100%. Kapten Jahit Zels yang merumput di Serie A bersama Sassuolo bahkan belum diturunkan, ditambah ada 5 pemain keturunan Eropa lainnya yang sedang merampungkan proses naturalisasi. Kini, sangat menarik menanti bentrokan dua rival klasik ini untuk membuktikan siapa yang terbaik di Asia Tenggara. Jawab tantangan Vietnam, John Hartman bisa turunkan full pemain abroad. Mari bedah blueprint kesiapan serta regulasi taktis yang menguntungkan pergerakan strategi Timnas Indonesia dalam memburu trofi juara. Guna menjawab lantang tantangan dari pihak Vietnam, John Hartman dilaporkan memiliki peluang besar untuk menurunkan komposisi full pemain abroad di ajang FIFA Asian Cup 2026. Perlu diketahui, FIFA Asian Cup 2026 merupakan turnamen resmi perdana untuk kawasan Asia Tenggara yang dijadwalkan masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday pada September hingga Oktober 2026. Melalui regulasi sistem gugur ini, 11 negara peserta akan dibagi ke dalam 3 pot berbeda. Pot 1 diisi Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Pot 2 dihuni Malaysia 138, Singapura 147, Myanmar 158, dan Kamboja 177. Sementara pot 3 berisi Laos 185, Brunei 193, dan Timor Leste 200. Indonesia bersama tim unggulan lainnya sangat diuntungkan karena langsung lolos otomatis ke perempat final dan hanya butuh 3 laga untuk juara. Sedangkan tim dari pot bawah harus ikut-ikutan sejak babak awal. Presiden FIFA Gianni Infantino juga menyatakan dukungannya dan menilai ajang ini akan memicu lahirnya banyak pemain terbaik di panggung dunia. Momentum masuknya turnamen ini ke kalender resmi FIFA Matchday menjadi senjata utama Indonesia untuk menjawab telak tantangan dari Vietnam. Status resmi tersebut memaksa klub-klub luar negeri wajib melepas pilar mereka, membuat John Hartman leluasa menurunkan komposisi full pemain abroad. Ancaman nyata dihadirkan lewat barisan bintang Eropa seperti Jahit Zels, Kevin Dix, hingga Emil Audero yang siap turun gelanggang. Pengerahan komposisi full pemain abroad jadi jawaban paling konkret sekaligus benteng mengerikan yang disiapkan Garuda untuk membungkam ambisi Vietnam.